Inna ad-dina 'indallahil Islam. Saya tidak pernah kesusahan, apalagi soal materi, gitu. Karena abang bisa memberikan apa yang saya mau, gitu. Apalagi pekerjaannya kan menghasilkan minimal 50 juta itu dia pegang dalam sebulan. Ya, sedangkan saya pun juga berpenghasilan, gitu. Jadi intinya saya tidak pernah kesusahan. Dan saya mengakui sama Allah, ya Allah, saya ini berdosa. Dan dosa yang saya lakukan itu besar. Saya muslimah, abang non muslim. Jadi pertamanya saya menikah itu di bawah tangan selama 5 tahun. Oke, selama 5 tahun, terus 4 tahun. 4 tahun. Jadi saya tetap dengan muslimah saya, abang tetap dengan non muslimnya, Kristen tepatnya. Dan kami menjalaninya dengan ya Tertatih-tatih. kan memang dari segi syariat kan memang tidak boleh seorang muslimah menjalani kehidupan dengan laki-laki non muslim. Dan itu tahu ya. Dan saya tahu, dan saya sadar. Sebenarnya abang ini orangnya baik, hatinya itu baik. Cuman karena ya mungkin pertemanan, pekerjaannya membuat dia itu tidak ya kurang baik. Tapi saya pribadi yakin abang itu orangnya baik. Dan suatu saat pasti akan jadi imam saya yang terbaik. Insya Allah, amin. Dengan berjalannya waktu, saya tetap sholat, tetap membaca Al-Quran, dan abang juga tetap dengan rutinitasnya ke gereja setiap minggu, dan itu tidak jadi masalah dan tidak jadi beban untuk kami. Dan ketika anak kami lahir, saya berpikir kok hidup saya seperti ini ya. Saya pegang uang, saya dari segi materi semua ada, uang ada, tapi kok suami saya tidak bisa mendampingi saya ya, gitu. Jadi ada yang hilang dari diri saya. Dan saya berpikir kalau seperti ini terus nanti anak saya seperti apa? Padahal anak saya kan butuh sosok papanya yang jadi teladannya, yang jadi contohnya. Jadi saya memutuskan untuk memang saya punya pekerjaan, saya punya penghasilan, dan penghasilan saya lumayan besar. Tapi saya punya keyakinan saya harus hidup normal, suami saya, anak saya punya kehidupan yang lebih baik, tertata dengan lebih baik. Jadi saya memutuskan untuk mengajak abang itu keluar dari kota yang memberikan kenyamanan duniawi kepada saya. Kalian mata sekalian ini. Okay. Waktu itu gambarannya CNA apa sih? Kehidupan saya. Kehidupan saya dari segi uang saya dapat. Saya punya uang, saya punya rumah, saya punya kendaraan, punya mobil. Berapa bu? Mobilnya 2. Ganti-ganti lagi. Mobilnya ganti-ganti. Tapi saya intinya saya kemana-mana itu tidak pernah kekurangan, terutama itu uang. Saya bisa ke mall, bisa beli apapun yang saya mau, tas bermerek yang saya mau. Saya bisa jalan kemanapun. Saya bisa, intinya saya tidak pernah kesusahan, apalagi soal materi, gitu. Karena abang bisa memberikan apa yang saya mau, gitu. Apalagi pekerjaannya kan menghasilkan minimal 50 juta itu dia pegang dalam sebulan. Ya, sedangkan saya pun juga berpenghasilan, gitu. Jadi intinya saya tidak pernah kesusahan, tidak pernah merasakan naik becak, tidak pernah merasakan naik ojek. Kemana-mana saya naik taksi, kemana-mana saya naik mobil. Jadi intinya kenyamanan yang perempuan mau itu dapat. Intinya itu. Cuman ada cumanya, tapi abang jarang ada untuk saya. Abang selalu punya pekerjaan sendiri yang terkadang itu di atas rata-rata orang kebanyakan. Jadi hari ini keluar kota, pulang subuh, itu sudah hal yang wajar. Jadi nggak seperti orang-orang kebanyakan ya setiap hari ada. Tapi uang dia bisa memberikan saya. Dan itu berjalan
hampir 4 tahun seperti itu, dan akhirnya Allah memberikan saya seorang putra yang putra itu memang dan begitu lahir itu yang akhirnya membuat saya itu berpikir begini Pak, anak ini kan butuh sosok papanya, sosok mamanya yang jadi teladannya. Tapi kok kalau suami saya masih seperti ini terus, nanti anak saya takutnya itu akan mencontoh papanya yang seperti ini. Saya mau hidup saya itu harmonis, suami saya, anak saya. Jadi saya harus cari cara bagaimana saya bisa mendapatkan itu ketenangan. Jadi selama 1 bulan saya tuh berpikir gimana caranya agar saya, suami saya, dan anak saya itu bisa hidup dengan baik. Akhirnya kami itu punya kesempatan untuk pergi ke Lombok karena dia punya saudara di sana. Di sana itu tidak sengaja. Jadi awalnya tuh sebelum kita ke sana tuh kan waktu itu Desember Natal ya. Liburan Natal tuh Desember Cuti. tuh cuti. Saya ajak istri untuk piknik lah, tamasya ke Lombok. Yeah. Karena ada kakak saya. Sampai di Lombok saya lihat suasananya kok enak gitu loh Pak. Kok enak suasananya ini buat tinggal. Terus saya bercanda sama istri, apa kita Pindah ke sini. pindah ke Lombok aja. Itu terus lagian kenapa saya pindah ke Lombok? Karena memang mertua saya, ibu dari istri saya ini nggak setuju sama saya. Karena saya kan Kristen. Iya. Jadi akhirnya intinya dengan Melarikan diri. bahasa kasarnya kita melarikan diri ke sana. Saya Kita hidup di Surabaya berdua. ya, kita tinggalin semua di Surabaya, kita ke Lombok. Di Lombok saya mulai kerja baru di sana. Saya buka, kebetulan ada PT untuk penagihan mobil ini, kerjasama sama teman di Banyuwangi. ya, teman di Lombok itu orang Banyuwangi, Pak Sukairi namanya. Kebetulan beliau buka PT di sana dan saya ikut bantu untuk mengelola gitu loh Pak. Alhamdulillah jalan dengan luar biasa. Jadi rezeki dari Surabaya tuh pindah ke Lombok seperti melimpah juga di sana gitu. Iya. Sampai saya eksekusi kerjaan itu ya kadang sama istri sama anak. Ya. Kita ke padahal di image-nya di Lombok itu kan orangnya tuh sulit-sulit Pak. Tapi saya luar biasa, saya di sana itu kasus-kasus yang saya tangani itu selesai dengan Bagus. Baik. dengan sempurna, dengan baik, dan udah tanpa ada Tanpa kekerasan. enggak sama sekali. Dari saya ngomong aja tuh, malahan saya pernah sama istri sama anak Betul, niatnya jalan-jalan. jalan-jalan ketemu mobil di jalan, Ya, akhirnya kita ke kantor. saya ajak ke kantor seperti itu. Jadi itu titik awal Pak, titik awal saya Allah saya sama saya tuh di situ. Jadi awal saya kenal sama istri pun itu sekarang saya berpikir rencana Allah. Makanya kita sebagai pihak ketiga untuk mengatasi Kemacetan gitu ya. makanya kemacetan mobil yang sudah tidak bisa diatasi sama internal. Jadi mereka memakai kita yang eksternal. Karena rata-rata internal kan nagih seperti nagih biasa, tapi kalau sudah overdue lewat bulan mereka tidak bisa tangani, akhirnya dilempar ke kita eksternal. Dan kebetulan kita kan dibekali dengan fidusia Pak. Karena kita dibekali dengan fidusia, jadi kita kerjanya enak, berani. Karena fidusia kan itu kesepakatan 3 menteri yang disahkan sama presiden kan untuk pengadilan, jadi seperti keputusan pengadilan. Jadi kalau kita punya itu di tangan, polisi pun udah bisa halangin seperti itu. Itu jadi kita merasa menang di situ. Tapi dan memang itu, dan itu dikeluarkan setelah Krismon itu kan. Jadi kalau saya krisis 2002 itu kan itu kebanyakan releasing. Jadi mungkin pemerintah keluarin itu buat
pembantu leasing juga. Nah, kebetulan saya kerjanya sebagai penagih untuk menyelesaikan khususnya mobil Pak, unit mobil yang Bermasalah. tidak ya yang telat, yang terlambat atau yang apa debiturnya pada karakternya yang agak kurang Kurang baik. bagus, kurang baik, itu kita yang tangani Pak, seperti itu. Jadi pekerjaan itu hasilnya banyak. Tadi biasanya 50 juta per bulan minimal. Kecil itu, biasa sampai 150 juta saya dapat. Saya 150 juta dibagi-bagi atau mati? kalau itu dibagi-bagi, Nah, 150 juta tuh kalau untuk saya sendiri saja, kalau saya mau istilahnya mau dikumpulin bisa segitu. Tapi kalau bicara dibagi-bagi, memang kita kalau dapat, kan punya tim, kalau dapat umpama biaya tariknya taruhlah seperti 25 juta, 15 juta, kita bagi-bagi ya 3-4 orang seperti itu. Tapi kan hampir tiap hari seperti itu Pak. Tapi kalau saya pribadi sering, rata-rata kerjaan saya tuh saya eksekusi sendiri semua rata-rata, dan kalau mau dikumpulin artinya yang per pendapatan saya, ya saya dapatnya 100 sampai 150 juta per bulan. Ya, setelah lulus sekolah itu di Ambon itu ada satu apa ya? Ini kalau biasa kalau sudah habis sekolah harus merantau, harus keluar, harus lihat Jawa itu. Itu sudah semboyan itu, nyong-nyong Ambon. Apa ya, pemuda-pemuda Maluku itu Ambon. Kalau habis sekolah harus keluar lihat Jawa dulu, baru bisa dibilang laki gitu. Seperti itu. ujian kelelakian. Jadi saya tahun 89 itu lulus itu sama teman-teman satu kapal Rinjani namanya waktu itu. Kita satu kapal penuh berangkat dari Ambon. Itu termasuk John Kay yang sekarang gitu. Ya itu. Ya bukan kenal, ya teman saya satu. Kita turun di Surabaya sama-sama. Kebetulan iya, iya, cuma John Kay kan usianya lebih tua dari dia sekarang kalau tidak salah 54 usianya. Lebih tua dia 2 tahun dari saya. Hijrahnya dari Ambon ke sini bareng satu kapal. Satu kapal dulu. Yang 3. Cuman di Surabaya kan ada keluarganya John Kay di Surabaya. Tuh, Di daerah udah selesai. Karamenjangan itu ada keluarga. Datang Surabaya itu ada tinggal 2-3 hari kalau tidak salah di Surabaya. Saya di Kerembangan, John Kay di daerah Karamenjangan itu. Berangkat di Jakarta sama-sama naik kereta gratis. Naik tembak, naik kereta juga gratis. Cuma pilihan mungkin jalan hidupnya yang garis tangannya berbeda. Dia memang sama-sama penagihan, cuman kalau John Kay kan dia berani mengambil risiko yang besar. Kalau saya kan gak berani sampai, bukannya apa ya, saya masih punya Caranya berbeda gitu ya? iya, ada punya sisi lain dalam hati saya tuh yang gak tega itu ada. Kalau kayak John itu sudah gak ada, kata tega itu sudah gak ada Pak, seperti itu. Jadi akhirnya cara kerja kita tuh ya bertolak belakang jauh. Waktu itu tuh abang kan saya tuh berpikir gini, saya tuh mau punya keluarga yang harmonis. Saya mau punya keluarga yang, saya punya suami, punya anak itu dengan yang seharusnya gitu loh. Nggak seperti abang yang sibuk dengan dunianya, saya dengan pekerjaan saya, kan akhirnya nggak ketemu titiknya itu di mana gitu loh Pak. Hanya Dan itu disampaikan ke Pak SK keinginan. iya, Tanggapan saya sampaikan ya. Dan waktu itu terus abang akhirnya putuskan untuk kita berlibur ke Lombok. Karena mungkin ya apa ya, kok gini aja sih gitu. Akhirnya kan membosankan. Terus dengan semakin tidak kondusifnya pertemanannya, itu yang membuat saya itu takut kehilangan gitu loh Pak. Takut kehilangan sosoknya. Karena apa? Ada anak yang Cinta betul itu. iya, ada anak kan Pak gitu loh. Saya berpikir gini, saya bisa maksudnya berpikir ya sudahlah saya hidup sendiri dengan anak, tapi kan anak ini kan butuh sosok ayahnya.
butuh sosok contoh ayahnya, teladan ayahnya, apapun ayahnya adalah yang terbaik untuk dia. Dan saya itu mau anak saya itu seperti itu, dan mengenal ayahnya itu, ini loh ayahku yang terbaik, ayahku yang bisa aku andalkan. Saya tuh mau anak saya itu seperti itu, menilai papanya. Meskipun ya, meskipun papanya dengan apapun, tapi saya mau anak saya tetap bangga dengan papanya. Ya Allah, saya ini mau hidup yang seharusnya gitu loh, yang damai, yang tenang gitu. Jadi saya harus memutuskan, saya harus berani mengambil keputusan gitu loh. Jadi begitu abang berpikir untuk pindah, itu saya iakan dengan waktu jangka 3 bulan ya Cinta ya. Kita untuk mempersiapkan, maksudnya pekerjaan saya kan harus saya selesaikan, kontrak saya semua itu dalam waktu 3 bulan gitu. Jadi setelah 3 bulan abang juga menyelesaikan kontrak-kontraknya, akhirnya kita putuskan ke Lombok tanpa memberitahu siapapun. Gitu. Memutus semua. Iya. Jadi apa yang kita punya di Surabaya kita tinggal. Tidak. Juga tidak memberitahu teman-temannya. Enggak, tapi ketika maksudnya saya coba pindah tempat tinggal, tapi kerjaan masih tetap. Cuman saya enggak tahu kalau saya pindah ke Lombok, teman-teman juga enggak tahu. Nggak tahu. Tiba-tiba kok sudah di Lombok gitu. Ya, jadi nggak ada pemberitahuan sebelumnya gitu. Dan saya resign pun kan ya karena saya fokus ke anak itu, tapi kemana dan ngapain itu tidak ada yang tahu. Iya, sebenarnya saya kasihan sama istri saya karena ditolak mentah-mentah sama orang tuanya. Jadi saya daripada di sini tapi dekat sama orang tua, tapi akhirnya Jauh. ya ini kita minggat aja sudah. Seperti itu, Pak. Di samping itu saya waktu ngajak suami dan anak saya ke Lamongan itu saya diusir mentah-mentah. Gitu. Jadi saya berpikir gini Pak, nggak apa-apa lah untuk saat sekarang saya akan mundur beberapa langkah, tapi suatu saat saya pasti akan bisa membawa suami dan anak saya pulang dengan bangga. Gitu. Dan akhirnya suami saya begitu Muslim, saya memberitahu, dan yang telepon itu akhir mama saya sendiri. Itu saya butuh waktu 4 tahun untuk bisa membuka kekakuan hati ibu saya. Jadi setiap saya pulang ke Surabaya gitu Pak, saya telepon gitu, Ma aku pulang, jadi pulang sendiri ya, nggak boleh ngajak gitu. Jadi akhirnya saya putuskan, saya berani mengambil keputusan, maaf Ma aku nggak bisa kalau Mama suruh aku sendiri. Jadi salam aja ya, terus aku balik ke Lombok gitu. Jadi Mama nggak membolehkan suami saya ke rumah, saya juga tidak mau pulang sendirian, padahal suami saya mengizinkan saya pulang gitu loh. Jadi ini sebenarnya saya sendiri juga sampai sekarang ini saya sendiri juga masih kadang tertawa sendiri, kadang merasa bahagia sendiri. Kok bisa sampai saya bisa Islam, Pak? Nggak pernah terpikir jadi muslim. Nggak pernah. Saya nih orang paling fanatik, Pak. Istri saya nih sampai kita berjalan, dia Muslim tetap, saya tidak pernah larang. Saya Kristen tapi saya juga jarang ke gereja, kadang ke gereja, kadang enggak. Intinya dalam hati saya tidak pernah ada punya terpikiran kalau dari Kristen kan ya murtad sama dengan, tidak pernah ada kepikiran seperti itu. Nah, sampai sekarang ini saya kadang berpikir juga, saya merasa lucu karena saya ingat dulu kayak teman-teman saya pernah bilang, wah ini nggak lama lagi Islam gitu. Kalau saya telah kenal saya istri, saya kan menolak mentah-mentah semua. Dan saya ingat perjalanan hidup saya yang dulu juga punya banyak pacar-pacar dari Islam juga, tapi tidak pernah terpikir untuk jadi Muslim. Tapi jalan hijrah ini luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Jadi saya di Lombok itu ternyata kebiasaan saya kumpul sama teman-teman kolektor itu kan kita biasa kan pesta, ya, rata-rata lah pesta lah. Ke karaoke, minum-minum. Wah, segala macam kita lakukan lah. Jadi waktu itu saya kan habis sukses lah, ada proyek kan sukses. Kita party pesta sama teman-teman di Gili, Pak, di Gili Terawangan itu ya di sebelah. Saya tuh sampai 2 hari nggak pulang, 2 hari nggak pulang. Saya sama pesta sama anak-anak 2 hari nggak pulang. Saya tuh udah kepikiran istri, ya apa udah pulang. Akhirnya saya niat untuk pulang dari
dan tinggalin teman-teman yang lagi saya nyebrang sendiri pulang jam setengah 1 malam ya, jam 1 malam saya Jam sampai 1 malam. di rumah. Jam 1 malam saya sampai di rumah Pak, ketok pintu, lampu kan nyala, istri gak buka-buka. Saya sampai kan setengah mabuk saya Pak, posisi setengah mabuk. Saya gedor-gedor, gak buka. Terus tetangga tuh ada ngomong, tetangga. Suaranya kan kencang soalnya. Tetangga Pak, ngomong. gitu. Tetangganya sampai keluar. Gitu Om, mungkin sholat. Saya langsung, kan jam 1 malam Pak. Saya bilang tetangga, sholat apa ini jam segini mana? Sholat apa? Kuntilanak sholat jam segini, gitu Pak. Astagfirullahaladzim Pak, udah lama istri saya ini keluar, buka pintu masih pakai mukena, masih pakai mukena, tapi udah marah, cuman udah masuk, jangan rame-rame ada tetangga. Saya lihat istri saya tuh malam itu, saya lihat istri saya itu keluar pakai mukena itu, saya kan malu Pak, jadi mabuk saya tuh langsung hilang, mabuk hilang terus lihat, udah berani lihat muka istri saya karena malunya itu loh, malu saya karena saya sudah sempat keluarin kata jam segini mah ada yang sholat, kuntilanak yang sholat jam segini, ngomong sama tetangganya, tetangga yang ngomong itu. Saya masuk, istri apa ada marah, dia tetap mungkin karena dia masih suasana sholat mungkin Pak. Biasa kalau nggak sholat dia pasti marah dia. Jadi saya masuk terus saya diam aja. Istri saya ngomong, saya sholat namanya sholat tahajud, sholat ini buat apa namanya ya buat kamu karena kan kerjaanmu seperti ini seperti itu. Saya tuh merinding Pak. Saya malam itu yang saya bilang Allah bekerja di hati saya tuh malam itu. Jadi besoknya saya tuh jadi gimana, jadi saya malu sama istri itu masalah itu. Akhirnya besok itu saya sama itu waktu hari kalau tidak salah hari Sabtu ya, hari Minggu ini, Dia hari pergi Minggu ke Masjid Masjid Agung ya, Masjid Agung. ya, tapi saya hari Minggu itu karena hari Minggu kan kantor kita nggak buka Pak. Nah, saya keluar itu sama saya kan punya anak buah di Lombok, orang-orang Sasak gitu. Rata-rata kan Muslim. Nah, orang Sasak itu kan biar nakal-nakal tapi mereka itu Waktunya agamanya sholat itu. waktu ya 5 waktunya itu luar biasa Pak. Jadi saya lihat wudhunya, saya lihat, saya tanya, terus ya dijelaskan. Akhirnya teman-teman sarankan, kalau mau abang mau nanya-nanya paling enak di Islamic Center. Akhirnya saya ke Islamic Center nanya. Tapi itu ada satu keinginan lain yang selama ini tidak pernah itu loh Pak, ingin tahu itu loh, ingin tahu itu muncul mulai dari yang pagi hari itu saya ingin tahu, iya ingin tahu kan selama ini kan saya lihat mereka wudhu kan tidak pernah terpikir untuk ingin tahu apa itu. Akhirnya saya karena ya saya yakin malam itu Allah buka hati saya besoknya itu saya tanya-tanya tentang Islam. Iya Terus- sayang jam. Al-Fatihah itu saya tanya artinya, Iya nanti. ditanya itu Pak apa Al-Fatihah itu saya tanya artinya, luar biasa artinya itu hampir sama dengan apa doa bapak kami yang Kristen itu kan, tapi kan ini lebih sempurna gitu loh Pak. Terus saya tambah yakin, tambah tertarik gitu loh, tambah tertarik, yakin sih belum, tambah tertarik. Akhirnya saya mulai saya belajar terus selama Ya, seminggu. itu Tapi istri belum tahu. tanpa sepengetahuan saya. Istri belum tahu. Jadi Saya dia pergi kerja. saya pergi kerja itu saya mampir di Islamic Center, saya belajar Iya, lagi. dia nggak bilang. Akhirnya besok lagi saya kerja, saya mampir sama saya belajar lagi. Sampai saya dikasih apa benar-benar mau syahadat. Saya bilang itu kan saya masih ragu Pak. Tapi saya masih belajar dulu, saya belajar. Hari Irpu. iya, saya di telepon, Bang, apa mau ini ke MUI ya, disarankan ke MUI. Tapi waktu sebelum telepon itu saya tuh merasa sudah bisa Al-Fatihah, saya kan belajar, saya mulai belajar bisa Al-Fatihah sendiri, itu mulai lancar Pak, mulai lancar Al-Fatihah sendiri. Saya kok rasa enak, nyaman gitu. Apa di telepon itu, Bang kalau mau saya ada dibimbing sama MUI nanti.
Akhirnya oke saya mau. Itu langsung niat saya untuk oke saya mau. Tapi saya belum bilang istri. Nah, setelah saya ditemui, ditanya kenapa masuk Islam. Saya cerita saya nih nggak tahu kenapa saya harus masuk Islam ya. So tiba-tiba saya dari begini kok tiba-tiba gitu lah. Terus kebetulan ada salah satu ustadz yang begitu wah luar biasa kebapaannya, bimbingnya luar biasa, orangnya lembut sekali Ustadz Anang Zainuddin ya mah jangan jadi anaknya Ustadz jadi Anang Zainuddin. Beliau tuh sekjen MUI NTB. Beliau cara menyampaikan ke saya cara luar biasa. Akhirnya saya tambah tertarik. Memang Allah pakai orang-orang yang luar biasa ini. Akhirnya saya tekad bulan untuk syahadat dan kebetulan hari itu ditentukan tanggalnya hari Kamis ya. Tentukan tanggalnya hari Kamis minggu depan tuh hari Kamis tanggal 17. Akhirnya saya pulang ngomong ke istri yang nanti ada acara bila halal di kantor kita diundang dekat PMI. Dekat PMI. Nanti ikut ya. Dia belum tahu kalau saya mau syahadat, belum tahu. Nanti setelah dibawa ke MUI, baru syahadat baru dikaget. Nah, di situ Pak. Jadi perjalanan hijrah saya itu puncak. Mungkin Allah sayang sama saya karena puncak maksud saya di Lombok. Allah suruh saya pulang, saya nyebrang sendiri pulang ke istri. Itu kan malam itu kan saya udah pesta itu saya kepikiran anak sama istri. Berarti kan masih ada sisi baik saya Pak ya kan, kalau orang pesta kalau sudah ingat apa-apa. Jadi saya berpikir sampai saat ini saya berpikir bahwa waktu saya pesta sama temenan dalam keadaan mabok tapi saya masih ingat anak istri, itu ada sisi baik saya yang mungkin masih ini ya, Allah masih sayang sama saya. Akhirnya suruh saya pulang, terus lihat istri sholat tahajud, itu Allah kasih tunjuk bahwa ini loh harusnya seperti itu. Jadi itu titik balik saya. Setelah saya syahadat 2 minggu kemudian tuh gempa Pak. 2 minggu ya dari aku syahadat ya, 2 minggu itu gempa Lombok. Gempa Lombok itu kita di pengungsian itu hampir 7 bulan yang ya. Ya tinggal di tenda itu aja 3 bulan. Itu tapi saya sampai sekarang baru saya sadar bahwa apa yang Ustadz ngomong dakwah itu benar, bahwa memang orang mau hijrah tuh cobanya banyak sekali ya, betul sangat-sangat benar. Jadi habis ada 2 minggu itu gempa Pak. Bapak bayangkan habis gempa kita kan posisi kerjaan kolektor penagihan itu kan berhenti. Dalam keadaan gitu siapa yang mau ya kan, otomatis kan tidak mungkin lah kita kerja seperti itu. Jadi total Lombok setelah saya Islami 2 minggu itu kakak saya yang di Lombok itu sudah nggak mau kenal saya ya, yang karena tahu saya Islam itu benar-benar jijik, bukan kenal sama saya tapi jijik sama saya. Nah saya tuh waktu di Lombok itu saya ambil motor buat istri itu, motor diambil, saya suruh ambil motor satu dulu pakai nama kakak saya. Jadi pas tahu saya Muslim, motornya diminta uangnya dikembalikan. Seperti itu Pak. Jadi waktu gempa itu kita bagian dari menempa iman saya. Jadi saya godaan nggak punya uang itu sudah. Tapi Allah buka jalan terus. Saya sebelum subuh ke masjid itu Pak. Lombok itu ada terminal Mandalika namanya. Ada pasar buah. Saat itu saya dikasih lahan parkir. Orang yang di situ tapi saya beranikan diri ambil lahan parkir itu. Akhirnya saya parkir di situ Pak. Tapi gak ada yang larang kok, saya heran sampai saya parkir. Bisa atau apa yang dilakukan polisi sehingga akhirnya saya kedua istri yang sejak di Surabaya itu Pak, saya itu abang ini tuh punya sisi yang dimana orang lain itu tidak punya. Abang ini tuh orangnya sangat menghargai terutama wanita. Apapun ya, dia punya uang, contoh gitu, dia punya uang gitu 1 juta ya, sudah uang itu dikasih ke istrinya semua. Nanti kalau dia mau gitu Pak,
izin aku minta dong buat beli rokok. Itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia orangnya tidak pernah main kasar. Mungkin tangannya atau apa, dia tidak pernah berbicara kasar, tidak pernah main kasar, dan orangnya sangat memanjakan perempuan. Masya Allah, ini Ya. setiap perempuan kelompok. Oh iya betul. Orangnya sangat royal terutama kepada istrinya. Kepada orang lain saja dia royal, apalagi pada istrinya. Terus abang ini orangnya sangat manly, laki gitu loh Pak. Dalam artian laki itu begini. Dia tidak mau sama istrinya itu mungkin kekurangan, terus tidak mau istrinya itu sampai kepanasan. Intinya itu seperti dia sangat, ya betul, sangat apa nggih? Sangat melindungi, dan dia itu mau istrinya itu jadi istri yang benar-benar apa nggih? Iya, istri yang benar-benar apa ya? Kamu tuh bangga punya suami saya gitu loh. Dia seperti itu. Terus dan dia itu sebenarnya orang itu hatinya itu sangat lembut sebenarnya. Jadi mungkin dari segi casingnya kelihatannya kok sangar gitu, tapi hatinya itu sebenarnya sangat lembut. Dan saya tuh selalu berdoa seperti ini, ya Allah, memang menurut orang lain, menurut manusia yang lain, orang yang saya pilih ini itu salah, dan orang yang saya pilih ini tuh nakal, yang intinya tuh negatif gitu. Tapi saya punya keyakinan orang ini baik, ya Allah. Kalau memang dia baik untuk saya, tolong dekatkan dan jodohkan saya itu, dan biarkan saya menghabiskan waktu sisa umur saya dengan dia. Doa sebelum nikah ya? Iya, dan apa? Bimbing dia untuk ke jalanmu, ya gitu. Ya saya tidak begitu jadi muslim, tidak, tapi bimbing dia ke jalanmu. Tunjukkan bahwa yang salah itu salah, yang benar itu benar, dan kemana seharusnya dia itu harus berjalan. Tolong tunjukkan itu. Saya doanya hanya seperti itu. Dan apapun yang dia lakukan, ya Allah, Engkau tahu dan Engkau melihat yang tidak saya lihat, ya gitu. Dan saya berkeyakinan dia itu baik. Jadi sudah, saya itu saja. Itu setiap dia keluar pintu, saya selalu mendoakan sukses pekerjaannya, sukses urusannya, selalu seperti itu. Saya tidak pernah mendoakan yang jelek, tidak pernah. Dan setiap berdoa, terutama di malam yang dia tidak pernah ada, maksudnya dia sedang tidak ada di rumah gitu, saya selalu tidak pernah tidur. Dan dia tidak pernah tahu itu. Dia tidak pernah melihat saya menangis. Padahal kalau dia tidak di rumah, saya juga, padahal dia tidak di rumah, setiap malam saya tidak pernah tidur. Saya selalu menunggu dia pulang, selalu mendoakan dia, selalu, intinya saya memohon perlindungan dia dan selalu penjagaan dia. Karena apa? Ada beberapa hal itu yang dimana dia itu lolos gitu loh Pak, yang dari situasi yang menurut orang lain itu kayaknya tidak mungkin gitu loh. Saya lupa gitu ya? Iya, dari suatu hal yang, dan itu tuh sangat krusial. Kalaupun dia sampai terjebak gitu, dan itu sudah berapa kali Jin? Mungkin ada lebih dari 2 kali gitu. Jadi makanya itu salah satu juga yang membuat alasan saya itu, saya harus membawa dia keluar dari Surabaya. Karena kalau dia tetap di Surabaya, hanya 2 nanti kemungkinannya, kalau dia nggak mati atau dia di penjara. Jadi saya harus, karena saya mencintai dia, karena berkeyakinan dia itu baik dan dia jodoh saya, jadi saya memperjuangkan dia sampai akhir. Tidak boleh seperti ini, atau masih di bawah atau di atas? Ya sederhana. Intinya itu cukup lah Pak, buat makan itu cukup. Tapi untuk kehidupan yang berlebih gitu ya, maksudnya seperti di Surabaya itu enggak. Tapi makan itu ya cukup gitu. Terus beli susu anak cukup. Cukup. Beli susu anak, Ya, cukup nyekolahkan semua. anak, Cukup belanja semua. ke mall, Ya. mobil, kurban, cukup semua. Kan cukup. Masya Allah. Lalu kemudian pindah ke Lamongan. Ya, dan kita pindah ke Lamongan itu seperti tiba-tiba tuh ada uang gitu Pak. Apa ya, intinya itu kayak kita tinggalkan, akhirnya semua barang-barang dijual di yang kita punya di Lombok itu, ya kita pulang tanpa membawa apa-apa dari Lombok.
gitu tanpa mau apa-apa dari Lombok. Baru sini 2 tahun ya di sini. Ya 2 tahun. Di Lombok, di Lamongan. Iya mau 2 tahun. Bukan mau 2 tahun, 2 tahun lebih tak? Iya mau 2 tahun lebih di sini. Ini Pak, saya kembali tadi ya ke kesehatan kan polisi nggak tahu itu ya pasti bawa ke kantor MUI nggak tahu kalau baru mau kesehatan ya. Iya nggak tahu. Nah, ini gimana? Nggak tahu dia. Perasaan dan pikiran waktu itu tahu. Gini, waktu itu tuh Pak, kan 1 minggu itu saya tuh sudah merasakan sesuatu gitu loh. Tapi saya tidak tahu apa. Saya tidak tahu apa. Sesuatu itu apa? Kenapa? Sesuatu itu apa? Kok ada yang berubah ya gitu loh. Ada sesuatu hal yang saya rasakan tapi saya tuh nggak tahu apa gitu loh Pak. Dan itu tuh berhubungan dengan suami saya gitu loh. Misalnya apa yang dirasakan? Iya yang dirasakan kok sikapnya beda. Terus cara berbicara nadanya itu berbeda. Ada perubahan sikap 1 minggu sebelumnya itu gitu loh cara sikapnya. Lebih Terus lembut. iya terus temperamennya sudah nggak meledak-ledak lagi. Terus apa itu lebih terjaga lah, hatinya itu nggak gampang up and down, nggak gampang naik turun. Belum sholat, Belum. belum syahadat ya. Ya belum. Kalau sholat itu dia itu memperhatikan Pak. Jadi abang ini kalau saya ya kayak Idul Fitri gitu ya jangan antar saya ke masjid sholat gitu. Kalau saya sholat kita tunggu di parkiran di mobil gitu seperti itu. Tidak pernah, iya. Tidak pernah. Dan dia tidak mau saya lepas jilbab. Jadi kemanapun dia pergi dengan pedenya dia tetap saya harus pakai jilbab. Dia nggak mau kalau jilbab saya lepas. Nah, terus dibawa ke kantor bersyahadat, begitu tahu gitu. Ya paginya suatu itu dia tuh bilang gini, Cin mandi ya yang rapi, yang cantik, yang wangi. Yuk kita pergi ke MUI. Ngapain? Pokoknya ada acara deh gitu aja. Jadi waktu itu begitu ke MUI terus ketemu Dilzat itu saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya nggak bisa berkata apa karena begini. Iya sudahlah kalau memang dia nggak mau jadi muslim ya mungkin saya sampai di sini karena saya punya target untuk itu Pak. Saya punya target itu 5 tahun. Kalau dalam 5 tahun itu memang imam saya suami saya tidak mau muslim ya berarti memang saya harus berhenti sampai di sini. Dan itu sudah mau titik-titik waktu deadline. Itu disampaikan. Enggak, Oh. itu pribadi saya. Kalau sampaikan saya cari lain Pak. Karena saya punya prinsip gini Pak, ada hal-hal di mana saya itu harus mencapainya dan saya itu hubungan saya sendiri gitu Pak, target saya sendiri. Kalau 5 tahun kalau saya tidak menjadi muslim ya berarti memang perjuangan saya hanya sampai di sini saya gitu. Itu dia tidak tahu, target saya seperti itu dia tidak tahu. Gitu dan saya akan menyerah maksudnya ya berarti memang dia jalan ke sana ya saya jalan ke sini. Begitu saya sudah menjelang itu 1 bulan sebelum deadline dia bersyahadat itu jadi saya gini ya Allah engkau ternyata mengabulkan permintaan saya, doa saya yang selama 5 tahun ini 5 tahun ini saya minta baru diijabah. Dan ini terima kasih karena karena engkau begitu sayang. Tapi prosesnya untuk menuju ke sana itu sangat berat gitu loh Pak, sangat berat gitu loh. Jadi begitu saya sudah mulai patah semangat, saya sudah mulai putus asa, saya sudah mulai kayaknya saya nggak bisa dan meneruskan sama dia karena itu dia Allah memberikan hadiah yang ditunda selama 5 tahun. Itu dan begitu hari itu tuh terjadi Pak, yang 5 tahun ke belakang itu hilang. Jadi beban, masalah, cobaan semua itu sepertinya itu dibayar di hari itu gitu loh. Kita dinikahkan ulang hari itu ya. Dan kita dinikahkan ulang di MUI. secara secara agama gitu loh Pak. Karena saya tahu Pak, saya itu berdosa dan dosa yang saya lakukan itu besar. Saya tahu saya hidup dengan seorang non muslim itu saya punya dosa besar dan itu saya bertaubat dan saya memohon ampun sampai detik ini pun saya masih memohon ampun karena perbuatan saya
selama 5 tahun ke belakang itu gitu loh Pak, karena saya tahu saya itu sadar dan saya itu menyadari dan saya mengakui sama Allah, ya Allah saya ini berdosa dan dosa yang saya lakukan itu besar. Karena apa? Satu, saya hidup dengan orang yang non muslim, saya muslimah. Yang kedua, saya punya anak tanpa menikah dan itu saya akui gitu loh. Dan apa ya Pak, dan dari masyarakat itu cobaannya itu sangat negatif gitu loh. Dan Dari keluarga juga. iya, dan saya tetap berpegang dan saya tidak pernah melepaskan pegangan saya ke suami saya. Tetap saya genggam erat karena saya punya keyakinan dan target yang Allah suatu saat pasti akan mengabulkan, dan itu saya pegang betul gitu loh Pak. Keyakinan itu tuh saya tidak pernah lepaskan gitu, meskipun setiap malam saya harus menangis memohon ampun, tapi suatu saat pasti Allah akan mengabulkan apa yang saya mau. Dan ternyata kan betul kan Pak, ternyata itu betul gitu loh.